Oke, selamat siang Pak. Kami dari Per10 akan mempresentasikan hasil algoritma kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Dinggan Simajuntak dengan NIM 12S24033 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Angela Ayutuna Pitupulu. Saya dengan NIM 12S24056. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum UTS kami yang telah kami kerjakan tadi. Nah, jadi di sini mengenai performance nilai UCOK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi ada sebuah ceritanya, yaitu setiap semester UCOK akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS, atau juga bisa disebut indeks prestasi semester. Pada akhir masa studi, performa UCOK akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK, atau bisa disebut sebagai indeks prestasi kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula atau kredit X nilai angka. Kredit dikemas dalam satuan SKS atau satuan kredit semester. Sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4,0. Di Institut Teknologi Dell dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf atau nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa nilai huruf, akan dikonfirmasi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di ITDL adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut: nilai A menjadi 4,0, B menjadi 3,5, B menjadi 3,0, BC menjadi 2,5, C menjadi 2,0, dan D menjadi 1,0, dan E menjadi 0,0. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka dapat diperhitungkan performanya adalah 4,3,5 4 kali 4 kali 3,5 atau 14,0. UCOK selalu menargetkan performa tinggi. Di setiap awal semester, UCOK biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Strong point UCOK adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, UCOK kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang UCOK harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang untuk menghentikan. UCOK akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf, dan inputnya. Solusi yang UCOK harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf tadi. Solusinya dapat menerima lebih dari satu pasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang untuk menghentikan UCOK akan memberikan triple dash tadi pada kredit dan nilai huruf. Dan ini juga outputnya. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula atau kredit X nilai angka. Performa ditulis dalam format desimal, dan berikut adalah input example 1 dan example 2. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini kami telah membuat flow algoritmnya, Pak. Ini adalah flow algorithm yang telah kami buat. Yang pertama, kami mendeklar menggunakan variabel real. Ada performa, nilai angka, lalu ada A, AB, B, BC, C, dan D dan E. Ini nilai hurufnya, namun dia nanti berbentuk angka di sini. Karena dia angkanya 0, maka pakai koma, maka dia real. Kemudian ada real kredit angka, dia juga pakai variabel real, jadi angkanya di sini pakai koma. Terus ada string nilai huruf dan kredit. Jadi di sini string nilai huruf di sini dia berbentuk
value-nya itu berbentuk tekstual, jadi kami menggunakan variabel string. Kemudian kami mengesain kredit angka 0. Kemudian ini nilai-nilai dari nilai hurufnya tadi yang kami telah declare tadi. Yang pertama ada nilai A dia 4,0, AB 3,5, B 3,0, BC 2,5, C 2,0, D 1,0, E 0,0. Jadi pertama kami akan di sini akan menginput kredit. Jadi kalau misalnya kreditnya itu triple dash, dia kreditnya sama dengan kredit. Jadi itu. Terus kalau misalnya kreditnya itu tidak sama dengan triple dash atau dia huruf, jadi dia akan diganti dari real menjadi makanya kami menggunakan to real biar nanti yang tekstualnya ini menjadi real. Jadi itu fungsi to real. Kemudian kami di sini input nilai huruf. Terus kami di sini menggunakan repetition atau loopingan, yaitu loopingan while. Di sini nilai huruf jika tidak sama dengan triple dash maka dia akan bernilai true. Kemudian kami masuk ke sini. Nah, jadi kalau dia masuk ke true, kami membuat brancingan if else. Yang pertama, kalau nilai hurufnya sama dengan A, maka nilai angkanya itu 4,0. Sama seperti yang tadi telah dibaca versi saya. Kemudian jika nilai hurufnya AB, maka nilai angkanya menjadi 3,5. Kemudian kalau misalnya dia false, dia masuk ke brancingan selanjutnya. Jika nilai hurufnya B, maka dia jika true, maka dia masuk ke nilai angka 3,0. Jika false, maka dia masuk ke brancingan selanjutnya. Nilai huruf sama dengan BC. Jadi nilai huruf BC ini jika dia true BC, maka dia akan masuk ke maka dia akan mendapatkan nilai angkanya itu 2,5. Kemudian jika false, maka kita akan masuk ke brancingan selanjutnya. Nah, nilai C jika dia benar bernilai C, maka di sini kami assign nilai angkanya 2,0. Jika dia false, maka dia masuk ke brancingan selanjutnya, itu nilai huruf D dengan nilai angka 1,0. Jika false, maka dia akan masuk ke brancingan terakhir, yaitu E. Jika dia E, maka nilai angkanya itu bernilai 0. Nah, di sini lanjut lagi. Di sini jadi kan tadi dijelaskan kalau kita mengetahui performanya itu, maka kredit angkanya itu harus dikali dengan nilai angkanya. Nah, jadi ini kami membuat kredit angka bintang nilai angka. Jadi di sini dikali maksudnya. Kemudian output yang nanti dikeluarkan, karena output yang diminta dalam soal ini dia harus ada di belakangnya 1 koma, maka kami menggunakan to fixed performa, 1. Jadi nanti angka yang ditampilkan 1 di belakang koma. Kemudian kami masuk lagi yang seperti di awal tadi, yang ini kami memulainya, kami bikin lagi di sini. Jadi kalau misalnya input kredit, jadi dia masuk lagi ke brancingannya ini. Kemudian di terakhir kali kami juga memasukkan input nilai huruf. Nanti dia akan melooping terus sampai ketemu triple dash. Misalnya kalau misalnya udah triple dash, maka loopingannya ini programnya ini akan berakhir. Nah, jadi di sini kami akan menjalankan programnya. Yang pertama kami menginput nih. Nah, yang pertama inputnya itu nilai kreditnya ya. Kreditnya di situ 4. Kita masukkan 4. Kemudian nilai hurufnya A. Nah, jadi output yang keluar di sini 16,0. Kenapa? Karena di sini kan kita bertanya-tanya, 4 kali A itu kan nggak bisa. Makanya itu tadi gunanya to real yang tadi kami buat. Jadi dia menjadi A-nya ini jadi bernilai real, atau angkanya itu menjadi angka real di sini. Kan nilai angkanya di sini 4,0, maka jadi dia bisa dikalikan antara variabel real dengan string, karena string di sini udah kita ubah menjadi real. Jadi dia 4 dikali 4,0 jadi 16,0 sesuai dengan input yang diminta pada soal. Lanjut.
Nah, jika kita mau programnya ini berhenti, maka kita akan masukkan triple dash. Ini triple dash untuk kredit, kemudian ini triple dash untuk nilai hurufnya. Maka programnya otomatis akan berhenti. Kemudian masuk ke input yang kedua, kita masukkan kreditnya 4, kemudian ada AB. Ini untuk nilai hurufnya AB. Nah, jadi ini AB kan tadi bernilai 3,5. Jadi 4 dikali 3,5 adalah 14,0. Jadi sesuai dengan input yang kita mau. Terus kita masukkan untuk kredit 3 dan untuk BC. Nah, jadi inputnya itu 7,5. Di sini output yang keluar sesuai dengan yang kita minta. Maka untuk mengakhiri program ini, maka kita akan masukkan triple dash sebanyak 2 kali, yaitu triple dash untuk kredit dan nilai huruf. Jadi sekian dari presentasi kami, Pak. Kesulitan yang kami alami itu di saat mensubmit tugasnya, Pak. Jadi di saat mensubmit tugasnya itu kami kurang ngerti di mana salah kami. Jadi di GitHub-nya tadi tugas kami ini tidak centang. Sekarang juga tugasnya nggak centang. Jadi sekian, Pak. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.